Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Diki Ari Wahyudi dari Prodi MTP 3A. Saat ini saya sedang berada pada workshop PPI Madiun dan di belakang saya ini ada kereta inspeksi. Di mana kereta inspeksi sendiri ini adalah termasuk sarana peralatan khusus. Kereta inspeksi ini sendiri adalah kereta yang digunakan untuk latihan para taruna-taruni yang ada di PPI Madiun ini sendiri. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di kereta inspeksi. Sebelum kita masuk ke dalam, mari kita menyaksikan dulu atau melihat-lihat dulu komponen yang ada di luar kereta inspeksi. Yuk, mari kita cek dulu. Yang pertama di sini ada tulisan MD, di mana MD ini adalah keterangannya mulai dinas. Jadi kereta inspeksi ini sendiri mulai dinas pada tahun 2005. Setelah itu kita mencoba melihat ruang engine yang ada di kereta inspeksi. Kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada tangki BBM, lalu di sana ada diesel juga, lalu ada peralatan-peralatan lain. Di sini kegunaannya sebelum kita mengoperasikan kereta inspeksi, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah keadaannya normal atau abnormal. Biasanya di sini ada hewan-hewan atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena di lingkungan PP ini masih ada di tengah-tengah sawah, jadi ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kita mengecek dan kondisi normal, maka sebaiknya kita tutup rapat kembali ruang engine ini dan pastikan kita menutupnya dengan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, ayo ikut saya. Lalu untuk komponen selanjutnya ini ada coupler, di mana ini termasuk alat perangkai untuk sarana yang lain juga. Pastikan dalam kondisi baik dan siap untuk dirangkaikan juga. Lalu di sini ada rantai perangkai. Walaupun di sini ada coupler juga untuk merangkai, tapi rantai ini juga berfungsi untuk merangkaikan juga agar lebih aman lagi. Lalu cek juga ini LH3. Pastikan tidak ada kebocoran di LH3 ini dan pastikan dalam kondisi yang baik. Setelah kita mengecek bagian yang di sini, lalu kita lihat di atas apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada wiper, lampu yang tersedia dan seruling yang ada di atas. Kalau dirasa kondisi sudah baik, ya bagus, kita langsung ke sini saja. Lalu untuk selanjutnya, kalau tadi ini kita buka, ini adalah komponen lagi ya teman-teman. Ini adalah radiator. Kita mengeceknya itu ada rembesan air atau tidak, lalu terjadi kebocoran tidak di sini. Soalnya kalau terjadi kebocoran nanti akan gawat saat kita mengoperasikan. Pastikan selang-selang tertata rapi semuanya dan harus dalam kondisi yang normal dan siap untuk dipakai. Saya rasa saat ini kondisinya ini sudah normal, jadi kita jangan lupa untuk menguji rapat-rapat juga teman-teman. Lalu setelah itu di sini ada tulisan berkos. Berkos ini artinya berat kosong. Berat kosongnya ini 27.500 kilo. Jadi berat dari kereta inspeksi ini sendiri sebesar 27.500 kg. Setelah itu mari kita cek rangka bawahnya. Untuk rangka bawah sendiri teman-teman, ini bisa kita lihat di sini banyak sekali komponen yang ada di rangka bawah. Seperti ini contohnya, ini brake shoe. Jadi brake shoe ini minimal itu 10 mili. Lalu di sini ada bogi juga. Lalu kita beralih ke sini, ini pipa-pipa yang dimana untuk udara ya, tempatnya udara. Lalu ini ada main reservoir. Jadi untuk main reservoir ini untuk menampung udara tekan ya teman-teman. Ini fungsinya untuk pengereman juga. Biasanya kalau di KRL selain untuk pengereman, ini bisa digunakan untuk membuka pintu juga. Jadi itu kegunaannya main reservoir. Lalu kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada semboyan 21. Semboyan 21 pastikan ini dalam kondisi dan posisi yang benar. Jangan sampai salah. Oke. Lalu mari kita ke sini. Ikuti saya.
saya. Jangan sampai Anda telat ya untuk mengikuti saya karena saya bergerak cepat ini. Ini teman-teman. Sini. Saya ingin menunjukkan salah satu komponen di mana item dari Gonogo item, yaitu stop block. Stop block ini harus terpasang pada saat kereta tidak dioperasikan. Tadi ini brake shoe sudah saya jelaskan di sana. Setelah itu kita melihat komponen yang ada di rangka bawah ini. Ini ada distributor valve. Lalu di sini ini ada silinder brake ini. Pastikan dalam kondisi aman dan tidak terjadi kebocoran. Ini ada pipa udaranya. Ini termasuk dari alat pengereman. Jadi setelah kita melihat-lihat di sini, ini saya rasa sudah kondisi aman. Lalu kita lihat di sini, teman-teman semua. Kita lihat, ini adalah knalpot. Knalpot dari kereta inspeksi sendiri. Kenapa kok dibalut ini? Karena kan knalpot itu panas, jadi harus dibalut ini. Biar aman, biar kita bisa safety aja. Lalu di sini ada auxiliary reservoir. Ini juga termasuk alat pengereman. Nah teman-teman, ini sudah saya jelaskan semua tentang komponen yang ada di luar kereta inspeksi. Selanjutnya habis ini kita akan masuk ke dalam untuk melihat komponen apa saja yang sekarang kita kembali lagi bersama saya. Saat ini kita sedang berada di dalam kabin kereta inspeksi. Nah, komponen yang ada di dalam kereta inspeksi ini apa aja sih? Yuk mari kita lihat. Yang pertama di sini ada meja pelayanan. Ini meja pelayanan ya teman-teman semuanya. Untuk hal yang pertama yang akan saya perkenalkan, di sini ada radio lokomotif, di mana ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara masinis dan BK. Selanjutnya di sini ada display engine. Ini ada saklar, di mana display engine ini untuk menghidupkan mesin dari kereta inspeksi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ini ada speedometer ya teman-teman. Speedometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan dari kereta inspeksi itu sendiri. Setelah itu di sini ada fuel meter. Fuel meter ini digunakan untuk melihat bahan bakar yang ada pada kereta inspeksi. Lalu di sini ada BP dan MR gauge. Ini BP adalah brake pipe dan MR itu main reservoir, dimana kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya main reservoir itu kegunaannya untuk menampung udara tekan. Lalu yang selanjutnya di sini ada cylinder pressure. Oh iya teman-teman, hampir lupa, di sini cylinder pressure dan brake pipe ini kerjanya ini saling berlawanan, dimana kalau nilai dari cylinder pressure naik maka nilai dari brake pipe ini akan turun. Kalau nilai dari brake pipe ini naik, maka silinder pressure-nya ini akan turun. Selanjutnya ada voltmeter DC. Ini untuk mengukur tegangan ya teman-teman. Kalau untuk di voltmeter DC ini normalnya ini adalah 24 volt. Lalu di sini ada jam, hanya untuk mengukur, hanya untuk melihat jam berapa saat ini. Ini ada buzzer. Buzzer ini digunakan ketika ada warning yang tidak dilaksanakan, seperti contohnya masinis tidak melaksanakan deadman, maka buzzer ini akan berbunyi. Lalu di sini ini ada indikator lampu, di mana ada keterangannya. Ini lampu engine run 1, 2, deadman, invalid, handbrake, lalu lamp button. Lalu setelah kita berada di panel yang atas teman-teman, bisa kita lihat yang bawah ini. Ini namanya master control ya teman-teman. Master control ini digunakan untuk mengoperasikan dari kereta api. Ini yang kecil ini adalah pembalik arah. Pembalik arah ini ada 3 posisi. Yang pertama ini maju ini forward untuk maju. Lalu posisi tengah ini netral. Posisi mundur itu reverse, itu untuk posisi mundur. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada gagang tenaga, dimana gagang tenaga ini jika kita arahkan ke arah maju ini ada namanya power. Power ini ada tingkatannya, dimana P1 sampai P4. Lalu jika kita arahkan ke belakang, ini akan mengerem, dimana tingkatannya itu B1 sampai B7, dimana B1 sampai B6 itu dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Tapi kalau untuk B7 itu adalah emergency brake, dimana emergency brake itu digunakan saat perjalanan kereta dirasa tidak aman dan harus dilakukan. Teman-teman,
kalau untuk keduanya ini pembalik arah dan gagang tenaga ini saling interlocking ya, dimana kalau semisalkan kita posisi pembalik arah ini berada pada posisi netral, maka kita dapat memajukannya. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang yang bagian sini, dimana di sini ada wiper switch, headlight, fog light, bed on off, lalu ini ada emergency stop, ini ada sinyal light, ini reset, emergency light on off, dimmer, room light. Oh ya, hampir kelupaan ya teman-teman. Untuk yang di gagang tenaga ini kan ada tombol. Tombol ini adalah tombol deadman ya. Jadi tombol deadman ini harus dikerjakan oleh masinis, dimana kita menekannya selama 5 detik dan melepasnya selama sekitar 50 detik. Dimana ini harus dilakukan oleh seorang masinis jika mengoperasikan kereta api, karena jika deadman tidak dikerjakan maka akan buzzer ini akan berbunyi. Jika buzzer ini berbunyi dan tetap tidak dikerjakan oleh masinis, maka secara otomatis kereta inspeksi ini akan melakukan emergency brake, dimana kalau di kereta itu menerapkan asas fail safe, dimana jika ada kegagalan harus tetap aman. Untuk tombol deadman ini juga berfungsi bahwasanya masinis masih tetap berada dalam posisinya sehingga tetap terpantau. Dan ini teman-teman, ini ada horn atau suling dari kereta inspeksi itu sendiri. Lalu ini teman-teman, saya mau menunjukkan panel kontrolnya. Ini adalah panel kontrol ya teman-teman. Panel kontrol ini sebagai kelistrikan yang ada di kabin masinis. Ini harus dinyalakan, harus secara berurutan ya, mulai dari arah kiri sampai ke kanan menuju ke atas. Jika kita sudah selesai mengoperasikan kereta api, maka kita harus menonaktifkan saklarnya dari kanan menuju kiri. Itu untuk panel kontrolnya. Lalu setelah itu di sini ini ada handbrake-nya ya teman-teman, bisa dilihat ini handbrake. Lalu di sini ada engine 1, dan di sini itu teman-teman jika dibuka itu punya ini radiator, ruang radiatornya. Jika di dalam kabin kita bisa melihat. Mungkin cukup sekian ya dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.